Terima kasih, Bu Ketua. Biasa rapat kalau itu sekarang Pak Ketua, Bu Ketua kita adresnya. Anda Bu Ketua juga kan? Yang terhormat Ibu Victoria Tahir, founder dari Bloomberg Technos, Bapak Stefanus Ade Hadiwijaya, Managing Director Investment Danantara. Awas kenapa gue yang terhormat ke dia, salah gue. Kidding. Bapak Roger Fini, CEO Bloomberg. Ibu Yokosari, Pemret Bloomberg. Mana dia? Oh, itu dia ya. Itu yang masa saya kesini, saya udah nggak mau datang, dipaksa-paksa sama dia. Katanya kalau nggak datang, dia kalau saya telepon nggak angkat telepon lagi. Para CEO, founder, dan pimpinan perusahaan yang hadir pada acara ini, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya cuma dikasih waktu 10 menit, ngomong apa ya? Oke, ini kan launching dari Bloomberg Business Week ya, terjemahan ya kalau nggak salah ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia ditambah dengan artikel bahasa Indonesianya ya. Dulu saya langganan Business Week, sebelum diakuisisi Bloomberg kan dia sendiri kan Business Week, itu salah satu majalah bisnis terbaik di Amerika. Jadi saya banyak belajar ilmu dari situ. Kalau untuk teknologi segala macam, saya bacanya di sana. Untuk ide-ide terbaru terkini, saya bacanya dari sana. Jadi ini majalah yang amat baik. Kalau nggak salah pernah juga diterjemahkan di sini terus hilang. Ini sekarang versi baru lagi ya. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih lama hidupnya. Kalau nggak nanti tahun depan kita launching lagi yang baru. Ini saya paling nggak suka kalau dikasih iPad nih, suka mati-mati. Jadi saya harapkan Bloomberg Business Week bisa memberikan jendela baru kepada para pelaku bisnis di sini tentang bagaimana perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan teknologi biasanya. Yang paling saya suka kan di Business Week ada teknologinya tuh. Saya suka baca bagian teknologi dari Business Week. Karena betul-betul biasanya sih forward looking. Setelah saya baca berapa bulan kemudian atau setahun kemudian baru keluar tuh teknologi di lapangan. Jadi betul-betul forward looking. Saya dulu sih nggak pernah miss baca Business Week dan langganan saya. Langganannya bukan online, waktu offline saya langganan setiap minggu keluar sampai itu hilang. Jadi selamat kepada Bloomberg Technos yang bisa melaunch majalah yang amat baik ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat cerdas orang Indonesia ke depan ya. Saya harap begitu. Oh, saya cuma sedikit, 10 menit, udah 10 menit belum? Udah ya? Oke, saya akan update sedikit aja tentang tugas saya. Saya boleh masuk ini ya. Meyakinkan Anda bahwa kita bisa menuju pertumbuhan yang 8%. Anda pasti kan nggak percaya. Oh, bukan nggak percaya. Yang bikin bukan saya ya, Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo bikin pertumbuhan ekonomi 8%, ini nggak ada ininya ya. Materinya nggak di situ ya. Oh, nggak di share ya. Ada. Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah seneng. Oke, kalau keluar 8%, dulu saya belum di tim ya. 8% ini good start. Tapi kalau kita menjadi negara maju, kurang 8% itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun. Baru ada harapan kita menjadi negara maju. Tapi tentunya awalnya 8% bukan angka yang gampang bisa diraih dan memang agak sulit kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah, kebetulan saya tahu ilmunya sedikit. Kata Yoko, saya suruh sombong di sini. Ya deh, saya memang agak pintar sehingga tahu ilmunya ini. Jadi saya balik, ya buka-buka buku apa sih yang ada di kepala Pak Presiden pada waktu itu. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitonomics, bapaknya sendiri. Bapaknya orang pintar, ekonom jagoan. Saya pikir sih jago karena saya lihat disertasinya di tahun 1943 dia sudah mengetahui
isu-isu moneter pada waktu itu. Jadi saya bilang ini orang pinter banget. Terus dia buat 3 pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya. Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan, yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Tiga-tiganya harus ada. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Kalau Anda lihat kan, ketika Pak Presiden mencanangkan program MBG, apalagi Koperasi Merah Putih dan lain-lain, sekolah murah dan lain, sekolah rakyat, itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini, pemerataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau rakyat kita ini, kalau ada program langsung dari pemerintah yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung amat senang ke pemimpinnya. Biasanya begitu. Jadi MBG jelas itu kan, meratakan pembangunan kan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga, harusnya.